Perkenalkan, kami grup 32, ETB 2018, dari Fakultas Keperawatan UPH, akan melakukan presentasi tentang makalah kami yang berjudul Tingkat Ansietas Mahasiswa ETB 2018 FON UPH terhadap COVID-19. Presentasi ini memaparkan tentang hasil penelitian penulis tentang tingkat ansietas mahasiswa keperawatan UPH terhadap COVID-19. Dengan hasil yang didapat menunjukkan bahwa tingkat ansietas mahasiswa keperawatan UPH masih bisa dikendalikan, sehingga memungkinkan pelaksanaan tindakan preventif yang memadai. Kata kunci yang diambil adalah ansietas, COVID-19, dan mahasiswa. Mari kita bahas tentang apa itu COVID-19. Penyakit coronavirus 2019 atau yang sering disebut COVID-19 adalah penyakit pernafasan yang dapat menyebar dari orang ke orang. Virus yang menyebabkan COVID-19 adalah coronavirus novel. Virus tersebut diidentifikasi selama wabah di Wuhan. Pengaruh terhadap mahasiswa. COVID-19 sendiri dapat mempengaruhi aktivitas mahasiswa, seperti mereka harus melakukan tindakan preventif lebih sering untuk mencegah penularan virus corona ini. Kemudian, mahasiswa juga harus mengikuti perkuliahan online, dan ini adalah kali pertama mereka melakukan pembelajaran jarak jauh ini. Rumusan masalah. Kami memiliki 2 rumusan masalah. Yang pertama, sejauh mana tingkat ansietas mahasiswa keperawatan UPH terhadap COVID-19? Yang kedua, apa saja tindakan preventif yang telah dilakukan mahasiswa keperawatan UPH terhadap COVID-19? Tinjauan penelitian, kami juga memiliki 2. Yang pertama, mengetahui sejauh mana tingkat ansietas mahasiswa keperawatan terhadap COVID-19. Yang kedua, mengetahui apa saja tindakan preventif yang telah dilakukan mahasiswa keperawatan UPH terhadap COVID-19 ini. Dan manfaat makalah kami ini adalah mengetahui tentang apa itu COVID-19 sendiri dan seberapa tinggi tingkat ansietas mahasiswa keperawatan UPH terhadap COVID-19. Dan juga untuk mengetahui sejauh mana kesiapan mahasiswa keperawatan UPH dalam menghadapi penyakit COVID-19 ini. Sistematika penulisan akan tertera di samping saya. Selanjutnya, bab 2 akan disampaikan oleh teman saya. Kita masuk ke dalam bab 2, di mana sekarang ini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai ansietas, yang kedua COVID-19, yang ketiga mahasiswa, yang keempat keperawatan, yang kelima pengaruh COVID-19, dan yang keenam hipotesis. Ya, kita masuk dalam ansietas. Ansietas merupakan situasi yang dialami seseorang di mana timbulnya rasa kekhawatiran tentang suatu hal yang telah terjadi maupun yang akan terjadi dan membuat orang tersebut mengalami perubahan emosi. Ya, COVID-19. COVID-19 adalah sebuah virus baru yang berkembang dari hewan tertentu yang bisa menular kepada manusia akibat resisten terhadap imun manusia dan telah menjadi isu pandemik secara global. Lanjut, mahasiswa. Mahasiswa adalah suatu golongan masyarakat yang mengembang ilmu, pendidikan di perguruan tinggi, dan memiliki pikiran yang kritis untuk menghadapi suatu fenomena tertentu. Keperawatan. Keperawatan adalah suatu tindakan untuk merawat orang yang sakit secara bio, psiko, sosio, dan spiritual yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang telah berkompeten di bidang tersebut. Pengaruh COVID-19. COVID-19 dapat mempengaruhi aktivitas mahasiswa seperti mereka harus melakukan tindakan preventif untuk mencegah penularan virus corona ini. Kemudian, mahasiswa juga harus mengikuti perkuliahan secara online dan merupakan kali pertama bagi mereka. Nah, adapun hipotesis yang pertama itu ansietas terhadap COVID-19 dapat mempengaruhi aktivitas mahasiswa keperawatan. Terus yang kedua, ansietas dapat mengharuskan mahasiswa untuk melaksanakan tindakan preventif untuk mencegah penularan COVID-19. Terus yang ketiga, ansietas menyebabkan mahasiswa keperawatan menjadi gelisah. Jadi kita masuk ke dalam bab 3. Di dalam bab 3 kita akan membahas tentang populasi, sampel, waktu, tempat, metode, dan alat. Adapun populasi sendiri, dalam penyusunan makalah ini kami membatasi ruang lingkup populasi masyarakat. Kami dalam proses penelitian ini menggunakan mahasiswi dan mahasiswa FON, Faculty of Nursing, Universitas Pelita Harapan, ETB 2018. Adapun waktunya, kami melakukan penelitian ini pada hari Kamis 26 Maret 2020 sampai dengan hari Minggu 29 Maret 2020. Adapun tempatnya, kami menggunakan Google Form yang sudah disebarkan.
Jadi untuk tempat sendiri, atas pelaksanaannya bebas dan tidak ada persyaratan tempat untuk mengisinya. Dan untuk metodenya sendiri kami menggunakan metode survei dengan pengumpulan angket pada responden. Dan untuk alatnya sendiri, alat seperti yang saya sudah sebutkan tadi, kami menggunakan Google Form yang berupa angket. Adapun teori-teorinya kami dapatkan dari buku dan jurnal referensi. Dan adapun sampelnya, sampel penelitian yang kami pakai adalah ETP 2018, terkhususnya di grup besar 7 yang berjumlah 45 orang. Baik, sekarang kita masuk pada bab 4. Ada hasil, pembahasan, dan hipotesa. Pertama, hasil. Berdasarkan data yang kami peroleh, pengetahuan mahasiswa terhadap COVID 2019 mencapai 100%, sedangkan tingkat kekhawatiran mahasiswa mencapai 80%, sehingga persentase kekhawatiran mahasiswa terhadap COVID 2019 berada pada titik 4-6 atau tidak terlalu khawatir yang masih bisa dikendalikan. Ada beberapa cara atau tindakan yang dilakukan mahasiswa dalam pencegahan COVID 2019. Yang pertama, cuci tangan. Dari data yang kami peroleh mencapai 44 orang dari 45 orang. Penggunaan masker ada 27 orang, makan makanan bergizi ada 41 orang, berjemur ada 33 orang, dan melakukan kegiatan lainnya ada 12 orang. COVID 2019 juga sangat berpengaruh pada mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Dari data yang kami dapatkan mencapai 91%. Sekarang masuk pada pembahasan. Berdasarkan hasil survei data sampel grup 7 besar 2018, didapatkan bahwa mahasiswa memiliki tingkat kekhawatiran pada titik 4-6 atau tidak terlalu khawatir dengan persentase 51% masih bisa dikendalikan. Hal ini sangat berpengaruh pada mahasiswa dalam melakukan preventif atau pencegahan dan juga mempengaruhi proses belajar mahasiswa dalam melakukan pembelajaran online. Sekarang kita masuk pada hipotesa. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan kepada seluruh grup 7 besar ETP 2018, bahwa antusias mahasiswa terhadap COVID 2019 dapat membuat mahasiswa melakukan pencegahan seperti cuci tangan, penggunaan masker, jaga jarak, istirahat, menghindari keramaian, dan masih banyak tindakan yang dapat dilakukan oleh mahasiswa. Kita sudah masuk ke dalam pembahasan bab 5, di mana bab 5 itu kita akan membahas kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan sendiri, pandemi virus corona ini menyebabkan banyak mahasiswa khawatir, tapi masih dalam skala yang masih bisa dikendalikan, sehingga pencegahan preventif pun masih bisa dilakukan dengan baik. Tetapi, akibat COVID-19 ini, mahasiswa mengalami kekhawatiran karena mahasiswa harus menghadapi kelas online yang sebelumnya belum pernah dilakukan dengan sistem yang baru secara mendadak. Nah, sarannya adalah diharapkan pembaca saat membaca makalah ini bisa memaknai pentingnya penanganan ansietas yang efektif serta tindakan preventif yang baik untuk bisa mencegah terpaparnya virus masuk ke dalam tubuh kita. Demikian presentasi dari kelompok kami grup 32 kecil. Kami mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya, dan berikut daftar referensi yang kami gunakan.